Kita melihat, kita menonton atau membaca beberapa orang atau beberapa individu yang melakukan tindakan kebajikan atau tindakan kebaikan, yakni berbagi, menolong sesama, membantu sesama, bersedekah kepada sesama orang. Ada yang menguploadnya di media sosial berupa Facebook atau di Instagram atau juga di channel YouTube masing-masing. Kita melihatnya dan bahkan juga ikut menontonnya. Dan banyak orang yang terbantu oleh tindakan-tindakan kebajikan yang telah dilakukan oleh para figur atau para individu tersebut. Nah, lalu ada yang bertanya atau tepatnya mempertanyakan, atau lebih tepatnya lagi mengkritik tindakan individu-individu tersebut. Ada yang menyebutnya sebagai pencitraan, ada juga yang menuduhnya sebagai tindakan ria. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Nah, ketahuilah kita sama-sama sepakat, kita sama-sama melihat bahwa tindakan mereka itu semuanya adalah tindakan kebaikan, tindakan kebajikan, tindakan ihsan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, tentu saja tentang tuduhan pencitraan atau tuduhan sebagai ria, kita tidak berwenang untuk menghukumi mereka dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Bahwa ketika mereka berbuat baik kepada banyak orang, membantu banyak orang, dan kemudian orang bersimpati, mencintai tindakan kebaikan mereka, itu adalah konsekuensi logis. Kan Allah pun mencintai tindakan kebaikan. Allah pun mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika manusia pun mencintai orang-orang yang berbuat baik, itulah fitrahnya. Setiap manusia mendapatkan dari Allah fitrah, mencintai kebaikan dan kebajikan. Maka ketika kita melihat orang berbuat baik, dan kita mencintai tindakan mereka dan mencintai mereka yang berbuat baik, itu adalah fitrah yang telah Allah tiupkan dan titipkan dan berikan kepada jiwa setiap orang. Dan Allah sendiri adalah zat yang mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, sehingga kalaupun itu menjadi pencitraan buat mereka, yang menjadi citranya baik, positif, itu adalah konsekuensi logis dari tindakan kebaikan. Yang mungkin sebagian dari mereka tidak mengharapkan hal itu. Meskipun juga mungkin ada sebagian orang yang awalnya atau berikut prosesnya menginginkan pencitraan atau ingin hal positif atau ingin dipuji barangkali. Tetapi tentang itu kita tidak pernah tahu. Nah, tentang tuduhan ria. Apakah orang itu kemudian dituduh dengan ria karena telah berbuat baik? Lagi-lagi kita tidak bisa menghukumi jiwa seseorang. Tidak bisa menghukumi hati seseorang. Karena yang tahu hati seseorang adalah Allah sendiri langsung. Apakah dia ria ataukah tidak? Hanya Allah sendiri yang paling tahu. Bahkan pelakunya sendiri tidak tahu apakah dia sedang ria ataukah tidak sedang ria. Karena ria itu samar, khafi, dan tidak jelas. Meskipun mungkin kita berpikir, saya sedang ria. Tidak ada jaminan bahwa kita sedang ria. Karena hanya Allah yang tahu hati setiap jiwa, hati setiap orang. Kita manusia ini tidak bisa memastikan. Bahkan pelaku kebaikan itu sendiri tidak bisa memastikan apakah dia sedang ria ataukah tidak. Lagi pula, ada sebuah riwayat yang mengatakan, Ar-riya'u kontaratul ikhlas. Ria itu adalah jembatan menuju keikhlasan. Anggap saja, mungkin orang-orang yang berbuat baik itu dalam hatinya mungkin ada sedikit atau banyak perasaan ria. Tapi kita berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan itu pada akhirnya, pada gilirannya, menuntun mereka, mengajak mereka untuk menuju keikhlasan yang sesungguhnya. Lagi pula, tindakan mereka adalah tindakan kebaikan yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah sukai. Dan kita diharuskan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Karena Allah berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah pun berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah manusia untuk menuju Tuhan, menuju jalan Tuhanmu
bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan debatlah dengan mujadalah yang terbaik. Nah, apa itu al-hikmah? Al-hikmah adalah sebuah metode dakwah, metode menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi orang itu tidak merasa digurui, tidak merasa dinasehati. Sehingga ketika ada orang yang berbuat baik karena melihat tontonan kebaikan dari orang lain, ia tergerak setelah melihat tontonan yang baik dari orang lain, maka dia telah terkenai pesan dakwah. Dan dia mendapatkan pesan dakwah itu tidak dengan aktivitas yang menggurui, tetapi dengan aktivitas yang hikmah, masuk ke dalam hatinya dengan sukarela, dengan ikhlas, dan itu adalah tingkatan tertinggi dalam dakwah, yakni hikmah. Nah, sedangkan amal idatul hasanah adalah metode dakwah yang kedua, tingkatan kedua. Baru yang terakhir adalah fase yang ketiga, yakni mujadalah. Nah, ketika orang berbuat baik, itu tentu saja setidaknya ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Pertama, kebaikan dia membantu sesama. Ada yang dilunasi utangnya, ada yang dibangunkan di rumahnya, ada yang diberi makan buat makan sehari-hari, ada yang diberi modal usaha, dan sebagainya. Jelas orang-orang yang ditolong tadi mendapatkan kebaikan dan pertolongan, yang boleh jadi itu adalah jawaban dari doa-doa mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan, Allah mengirimkan penolong-penolong melalui hamba-hambanya untuk dikirimkan kepada orang-orang yang telah berdoa kepadanya. Yang kedua, ketika kita menonton tindakan-tindakan kebaikan itu, setidak-tidaknya kita mencintai tindakan kebaikan itu. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, kita pun mencintai orang yang berbuat baik, dan kita pun menyukai kebaikan yang mereka lakukan. Yang ketiga, setelah kita menonton, kita pun setidaknya atau sangat mungkin dan diharapkan begitu menjadi termotivasi, terinspirasi, dan tergerak untuk melakukan tindakan-tindakan pertolongan, kebaikan, dan kebajikan kepada sesama yang lain yang kita temui, yang kita mampu. Itu artinya berarti kita terkena pesan dakwah, dan itu adalah jelas media yang sangat baik buat pengembangan perilaku dan akhlak kita sebagai manusia. Pada zaman dulu Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan. Beliau mengucapkan pada mereka untuk menyembelih hewan. Tetapi para sahabat tidak langsung melakukan apa yang beliau perintahkan. Bahkan terkesan mereka enggan. Lalu diriwayatkan Ummu Salamah, yakni istri beliau, memberikan saran kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau lakukan dulu terlebih dahulu menyembelih hewan." Kemudian Rasulullah menyembelih hewan dan terlihat oleh para sahabat. Rasulullah sengaja menyembelih dan terlihat oleh para sahabat. Nah, ketika para sahabat melihat Rasulullah melakukan sendiri langsung yang pertama, maka para sahabat yang tadinya enggan tidak melakukan, berubah dan tergerak untuk melakukan seperti yang Rasulullah lakukan dan perintahkan. Nah, sehingga keteladanan tindakan langsung itu justru lebih efektif ketimbang verbal yang kita ucapkan, ketimbang jutaan kata yang kita keluarkan dengan lidah dan mulut kita. Dalam sebuah metode dakwah ada sebuah pepatah yang sangat dikenal, yakni lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa tindakan langsung itu lebih fasih, lebih efektif ketimbang lisanul maqal, yakni ketimbang lidah secara verbal. Karenanya, setiap tayangan kebaikan, tayangan kebajikan, tayangan berbagi dan sedekah yang dilakukan oleh sejumlah orang, sejumlah tokoh ataupun individu, itu tidak lain adalah bagian dari metode dakwah, menyebarkan kebaikan dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Saya tahu ada beberapa teman yang dia memberikan kebaikan kepada sesamanya, memberi nasi bungkus, memberikan sembako kepada orang-orang di sekitarnya. Ada orang-orang di lampu merah, ke sebuah pemukiman atau sebuah dusun perkampungan, dan kemudian ia upload di media yang dia punya. Ternyata teman-teman yang melihat dan mengetahuinya turut menyumbang, mengirimkan uang, sehingga dana terkumpul semakin banyak,
dan teman tadi kemudian menyebarkan kebaikan-kebaikan tadi kepada lebih banyak orang. Semakin banyak orang terbantu, semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan dan pertolongan berkat penayangan kebaikan yang dilakukan oleh satu orang bisa mengajak banyak orang. Kita juga tahu ada sejumlah tokoh public figure yang setiap hari terus berbagi kepada masyarakat, berbagi kepada sesama, membangunkan rumah, memberikan modal usaha, menolong yang sedang susah, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah tayangan kebaikan yang menginspirasi, mengajak orang juga untuk berbuat baik. Seandainya banyak orang yang terus menyebarkan kebaikan kepada sesamanya, maka insya Allah kelak akan semakin banyak orang yang terbantu dan tertolong. Itu semua adalah bagian dari dakwah, berbuat kebajikan, mengajak kepada kebajikan. Dan kita mencintai setiap kebaikan dan juga orang yang berbuat baik. Karena Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin.